Welcome to my channel guys. So di video kali ini kami akan membahas di seputaran makanan lokal di Pegunungan Papua. Yap, tentunya buah merah. Kali ini kami akan ulas sedikit tentang cara proses pemindahan tulang dan buah merah, sebagaimana kebiasaan meramas buah merah dari masyarakat Kilila pada umumnya. Oke, yang pertama, setelah rebus sekitar setengah jam atau 45 menit, bahkan bisa sampai 1 jam lebih, tergantung jumlah buah merahnya. Kalau dandangnya besar berarti lama. Setelah rebus, kami akan memindahkan buah merah tersebut ke tempat yang sudah disediakan, di mana tempat ramas buah merah dan alat-alat seperti ini biasanya dia terbuat dari kayu, ya, sebutan kami tenggap. Di mana ini memang alat khusus untuk ramas buah merah. Jadi bentuknya seperti itu dengan cara ramasnya. Dengan cara seperti ini, jadi diramas, diperas agar tulang-tulangnya itu terlepas dari dagingnya, karena daging ini akan dimakan. Dulunya makan secara langsung, jadi natural rasa buah merah. Namun sekarang ini biasanya orang sebelum ramas biasanya dikasih garam dulu ke buah merahnya, lalu kami mengonsumsinya. Dia bisa juga dibakar, istilahnya dia tidak terlalu gosong, bakar saja lalu kami mengonsumsinya. Biasanya seperti itu. Setelah memisahkan antara tulang dan daging, selanjutnya kami merapikan dulu. Lalu buah merah dengan jumlah yang banyak, maka kami harus memisahkan. Kami harus mengambil sebagian untuk diramas, karena ketika dicampur aduk semua nanti jadi berhamburan seperti itu, dan biasanya tidak optimal dalam ramas buah merah seperti itu. Maka di sini ada beberapa sesi. Ini kami ramas sesi pertama dulu. Setelah selesai sesi pertama, nanti masuk ke sesi kedua, ketiga, dan keempat sampai 4. Tergantung yang ramas. Biasanya bisa sampai 5. Namun kalau ketika tulangnya sudah memutih dan ketika buah merah itu sudah mulai berair, maka buah merah itu kami harus keluarkan atau buang. Tulang-tulangnya kami buang, taruh di tempat ember dan lain-lain untuk beri makan babi. Oke. Dan sesi pertama, setelahnya masuk ke sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat. Ya, kami bisa lihat perbedaan antara buah merah yang sesi pertama, buah merah sesi kedua, dan buah merah sesi ketiga. Karena keempat ini tidak mungkin masuk. Jadi keempat itu hanya untuk airnya doang, untuk nanti kita campurkan ke yang sesi berikutnya. Biasanya di sesi pertama ini dia gemuk buah merahnya agak kental dan agak merah tua gitu. Nanti ada kayak agak menghitam-hitam, ada hitam-hitamnya, itu minyak buah merahnya. Nah, terus yang kedua dia agak merah sedikit, agak merah terang sedikit. Ketiganya tambah terang. Seperti itu. Nah, cara meramas buah merah ini, awalnya setelah disiram kita aduk campur dengan air, lalu kita harus menekan. Dan yang pertama kami harus mengumpulkan ramas yang pertama, kumpulan tulangnya itu harus kami ramaskan di atas tulang yang lain. Ketika dirasa buah merahnya sudah mulai banyak, maka kami kasih pindah ke wajan. Setiap buah merah itu beda-beda, jadi buah merah semua sama, tidak, dia beda-beda. Berbagai jenis buah merah. Ada buah merah yang warna kuning, tapi itu dia hanya satu jenis. Semua buah merah pada pokoknya dia warna merah, namun ada satu buah merah yang warna kuning. Di bahasa Lani biasa kami sebut dengan nama bulur atau buah merah kuning. Dan ini buah merah jenis buah merah kecil, ya.
Di sini ada buah merah besar dan buah merah kecil dan lain-lain, banyak sekali jenis buah merah, dan itu mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, setelah diramas sekiranya sudah selesai, nah biasanya tadi itu kami biasa ramas sesi pertama, kedua, dan ketiga saja, dan keempat. Sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun kalau ini yang sudah di terakhir, maka yang keempat tidak perlu. Selanjutnya, hasil ramasan buah merah tersebut, buah merah ini, kami harus kami harus masak lagi. Dan buah merah ini bisa dimakan sekarang, bisa dimakan langsung, dan bisa dimasak lagi, tergantung. Kalau mau dikasih garam, vaksin, dan merica, bawang, dan lain-lain, maka kami harus masak, tunggu ia mendidih. Begitu mendidih, dia dikasih garam dan lain-lain, karena ini buah merah sudah dan lain. Oke, setelah ini sekiranya sudah cukup, sekitar 20 menit kita masak. Setelah masak, buah merah ini siap disaji, dan minyak-minyaknya kita bisa lihat, dia akan terpisah sendiri. Minyak buah merahnya dia akan terpisah sendiri, kita bisa lihat. Selanjutnya, buah merah ini biasa dimakan dengan ubi, pisang, singkong, dan makanan lokal lainnya. Terus bisa juga dicampur dengan sayur mayur. Jadi dia hanya direbus, sayurnya hanya direbus tanpa apapun. Nah, sayur tersebut kami campur dalam buah merah, gemuk-gemuk buah merah. Nah, sayur itu kami campur ke sana, nanti dikasih garam dengan merica, bawang, dan lain-lain sekaligus. Nah, kemudian disaji atau dimakan. Kalau makan dengan ubi, maka buah merah tersebut ditaruh di piring, lalu dikonsumsi dengan ubi atau pisang, singkong, dan sejenisnya. Oke, mungkin video kali ini seperti itu dulu. Oke, terima kasih sudah menonton, dan saya doakan saudara sehat selalu dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati. Wah.